Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurratu a'yunina wa nuri qulubina Sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa ba'du, fanawayna ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah wa tadzakkura wa tadhkira wal has'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnatur rasulihi wa dilalal huda wa du'a ilal khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bijahi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wal ali. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, kaum muslimin jamaah salat subuh di Masjid Subuh Salam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara rutinan kita, pengajian pada subuh setiap subuh hari Ahad, yang alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang sangat luar biasa, kesehatan yang sempurna, yang mana kesehatan ini modal kita untuk beramal soleh, bisa melakukan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Berapa banyak orang yang sakit tidak bisa menghadiri sholat subuh berjamaah karena kenikmatan sehat dicabut daripada dirinya, dan kita tidak sadar bahwa kenikmatan sehat ini sangat luar biasa harganya. Kita akan mengetahui kenikmatan sehat ketika kita sakit. As-sihatu tajun ala ru'usil asiha la ya'lamuha illa mardhon. Kesehatan itu laksana mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat dan tidak sadar, tidak tahu bahwa orang sehat itu memakai mahkota kecuali ketika sakit, baru mengetahui kenikmatan yang sangat luar biasa itu. Dan alhamdulillah kita diberi Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, dan Allah menambah kesehatan itu dengan amal soleh. Kita bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid yang mulia ini, sekaligus dilanjutkan dengan majlis taklim. Alhamdulillah, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita tidak mengetahui pahala yang sangat luar biasa besarnya yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali nanti kita setelah meninggal akan melihat bahwasanya majlis-majlis seperti ini pahalanya sangat luar biasa. Perkumpulan seperti ini, perkumpulan zikir dan ta'lim, mempelajari ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, fadilahnya dan pahalanya sangat luar biasa. Paling sedikit kita mendapatkan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dalam hadis yang sangat panjang Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada para malaikat yang baru saja keluar daripada majlis taklim,
Malaikat ditanya dengan panjang lebar, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, inni ghafartu lahum, aku ampuni semua mereka, orang-orang yang duduk berzikir dan mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengampuni semuanya. Inni ghafartu lahum. Kemudian ada salah satu malaikat yang mengatakan, ya Allah, di sana ada seseorang yang banyak dosanya, sedangkan dia duduk di situ tidak ada tujuan untuk majlis zikir atau majlis taklim tersebut, hanya lewat kemudian mampir atau berteduh karena hujan, atau menunggu seseorang di dalamnya yang punya utang sama dia mau ditagihnya. Tujuannya bukan tujuan majlis taklim, hanya duduk-duduk saja. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, inni ghafartu lahu fa innahum qaumun la yusqa biha jalisuhum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ampuni juga dia. Dia orang yang tidak ada tujuan untuk berzikir, untuk ke masjid taklim, hanya duduk lewat mampir ikut mendengarkan masjid taklim tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ampuni juga iya. Kenapa? Innahum qaumun, sesungguhnya mereka itu kaum yang duduk-duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebuah kaum la yusqa biha jalisuhum, yang tidak akan celaka orang duduk bersama mereka, hanya mendengarkan saja, hanya mustami', hanya senang mendengarkan saja, itu sudah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Jadilah orang yang alim, yang mengetahui. Au muta'alliman, atau jadilah engkau orang yang suka belajar, orang yang mempelajari ilmu agama ini. Santri, pelajar, jadilah orang yang suka hadir di majlis taklim untuk belajar, menambah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pengetahuan tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au mustami'an, atau jadilah engkau orang yang mustami', suka mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, mendengarkan mau'idhah hasanah. Au muhibban, atau jadilah engkau pecinta ulama, pecinta para santri, mencintai orang-orang yang mempelajari ilmu agama, dan mencintai orang yang suka mendengar, hadir ke majlis taklim, mencintai ulama, mencintai para santri, mencintai orang-orang yang hadir ke majlis taklim. Wala takun khamisan fatahlik, maka janganlah engkau jadi orang yang kelima, kamu akan binasa, celaka, engkau akan celaka. Apa yang kelima itu? Tidak menjadi orang alim, tidak menjadi orang yang mempelajari ilmu agama ini, tidak menjadi orang yang mendengarkan pengajian, mau'idhah hasanah, nasihat, dan tidak menjadi pecintanya semuanya itu, tidak menjadi pecinta ulama, santri, atau mustami' tadi. Jadi yang kelima, tidak menjadi apa-apa, bahkan memusuhi, bahkan mengganggu, itu malah celaka. Fatahlik, kamu akan
celaka. Artinya apa? Baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh kita menjadi semuanya itu, menjadi 4 golongan itu, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang suka belajar, menambah ilmu, menjadi pendengar, dan menjadi pecinta. Bukannya maksud hadis ini bukannya menjadi alim kemudian sudah, kan saya sudah alim, mentang-mentang sudah alim kemudian tidak mau hadir majelis taklim, tidak mau hadir tablik akbar, tidak mau mendengarkan, tidak mau karena merasa sudah alim, akhirnya sombong. Karena sungguh orang yang alim, orang yang pandai, orang yang pinter, dalam suatu keadaan dia itu bisa blank, bisa tidak tahu apa-apa, bisa hilang dalam sesaat, dalam keadaan tegang, dalam keadaan dahsyat, dalam keadaan sesuatu dia bisa ghafil. Ada dalam keadaan santai aja dia bisa lupa. Maka kita dianjurkan untuk tawadhu, untuk selalu mendengarkan nasihat walaupun sudah alim, tapi juga dianjurkan untuk jadi muta'alim, dianjurkan juga untuk jadi mustami, dianjurkan juga untuk menjadi muhibban, pecinta. Karena gambarannya seperti ini, ketika gempar di kota Madinah bahwasanya inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal, itu isu itu langsung menyebar, dan Sayyidina Umar sedang santai-santai mendengar berita ini, marah dan berdiri menghunus pedangnya dengan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad itu sudah mati, sudah meninggal, aku penggal lehernya. Dan dia lari ke sana ke sini mengatakan dengan suara lantang, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu sudah mati, aku penggal lehernya. Karena ini didorong dengan rasa cinta yang sangat luar biasa, sehingga seakan tidak mau berpisah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semua orang ketakutan, semua orang tidak ada yang berani mendekat, karena Sayyidina Umar orangnya tegas. Begitu dia marah bisa fatal kalau dihadapi, maka semuanya menghindar dari Sayyidina Umar. Hanya Sayyidina Abu Bakar yang mendekatinya dan bisa menenangkannya. Ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar tentang apa benar Nabi Muhammad itu sudah meninggal, dengan tenang Sayyidina Abu Bakar membawakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, sesungguhnya bukanlah Sayyidina Muhammad itu kecuali rasul, apakah kalau mati engkau akan kembali kepada kekufuran? Langsung sadar Sayyidina Umar, dia mengatakan seakan-akan ayat ini baru turun, padahal Sayyidina Umar alim, tahu tentang ayat ini, tapi bisa hilang dengan mengatakan baru sadar, seakan-akan ayat ini baru saja turun. Jadi seperti itu ya gambarannya. Maka jadilah seorang alim dan orang yang muta'alim, mustami' dan muhib. Artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keempat-empatnya ya. Kalau nggak bisa ya muhibban aja sudah bagus, karena akan menyelamatkan dia daripada pembenci. Tapi kalau sudah menjadi keempat-empatnya, menjadi orang yang alim, maka tidak meninggalkan yang predikat muta'alim, mustami' dan muhib. Dan alhamdulillah kita di minggu yang ketiga ini, di bulan Januari, di tahun yang baru ini, tanpa kita sadari kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yang banyak orang meramalkan akan banyak terjadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Maka kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk menjauhkan kita dari mara bahaya, untuk dijauhkan kita dari bala yang diramalkan oleh orang banyak akan menimpa pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat majlis-majlis taklim seperti ini, berkat orang-orang sepuh-sepuh kita yang istiqomah, yang selalu menghadap bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kaum muslimin, khususnya kaum muslimin kota Samarinda, kaum muslimin bangsa Indonesia, dan kaum muslimin secara umum di seluruh dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah zaman ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, bala, fitnah dan bencana yang menimpa pada zaman ini. Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya lah kita meminta, hanya kepadanya kita berlindung. Kita diberi umur, tambahan umur ini masuk kepada tahun 2021 tidak lain adalah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat berapa banyak di tahun ini ulama-ulama yang hebat-hebat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kemarin ini Habibana Ali bin Abdurrahman As-Sagaf dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau adalah sesepuh kita dari Bani Alawi, para habaib. Beliau adalah orang yang dituakan. Ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu persatu mengambil ulama-ulama kita. Kalau sudah ulama diambil, maka untuk gantinya itu sangat luar biasa susahnya. Ada lubang di sana yang tidak bisa orang menambalnya. Setiap hari diambil dan berkurang. Innallaha la yantijul ilma intizaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil ilmu secara langsung dicabut. Orang yang alim kemudian tiba-tiba hilang ilmunya, kowa-kowa, tidak bisa apa, bukan seperti itu. Tapi bimotil ulama, dengan mematikan ulama. Ulama meninggal, dicabut nyawanya, maka ilmu itu berkurang. Tidak ada yang bisa menggantikan. Kita kalau memilih sesuatu, pasti kita yang pilih adalah yang bagus-bagus dulu, maka sisa-sisanya itu adalah yang kurang bagus disisakan. Semakin akhir zaman ini semakin tidak bagus, semakin tidak bagus, dan seperti itu sampai habis para ulama, sampai habis para orang-orang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tidak ada orang yang baik akan menutup dunia ini. Mudah-mudahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita teruskan pelajaran kita, yaitu pembacaan kitab Bidayatul Hidayah dengan sarahnya Muraqil Ubudiyah. Bidayatul Hidayah adalah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan sarahnya Muraqil Ubudiyah dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Kita sudah sampai kepada babul wudu ila qolihi summa ghsil rijlakal yumna summa yusra ma'al ka'bain. Kemudian basuhlah ketika wudu. Setelah basuh kita sampai kepada basuhlah kakimu yang kanan kemudian kiri. Ini menunjukkan kita disunahkan di dalam apapun mengedepankan yang kanan daripada yang kiri. Setelah kita membasuh kaki yang kanan kemudian kaki yang kiri, ma'al ka'bain, dengan disertai mata kaki, artinya mata kaki juga dibasuh. Membasuh kaki di dalam wudhu
itu harus sampai mata kaki. Mata kaki semuanya harus dibasuh. Di atas mata kaki sedikit itu adalah batas wajib. Wa khalil bihin silkal yusra asabi'a rijlikal yumna mubtadi'an bihin siriha hatta tahtatima bihin siril yusra. Kemudian engkau celah-celahi asabi' rijlikal yumna, jari-jari kaki yang kanan, bihin sir al yusra, dengan kelingking tangan yang kiri. Jadi kita ketika mencelah-celahi jari-jari kaki ketika wudhu itu menggunakan kelingking yang tangan kiri, dimulai dari jari kelingking kaki yang kanan hatta tahtatima bihin sirikal yusra, sampai ditutup di kelingking jari-jari kaki yang kiri. Jadi dimulai dengan kelingking kaki yang kiri yang kanan dan diakhiri sampai ke kelingking jari kaki yang kiri. Jadi semuanya pakai kelingking yang kiri, tangan kiri, dimasukkan watuthil asabi min aswal, dari bawah. Ini kaki, kemudian disela-selai dari bawah, dari kelingking kaki yang kanan sampai kelingking kaki yang kiri. Ini sunnahnya, walaupun dengan cara bagaimanapun boleh ya, tapi itu adalah yang paling afdol. Wakul, dan bacalah ketika membasuh kaki kanan, bacalah Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ini di jalan yang lurus, ma'a aqdami ibadika sholihin, bersama kaki-kaki hamba-hambamu yang soleh. Wakadalika inda ghusl yusra, demikian juga ketika engkau membasuh kaki yang kiri, maka bacalah Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku ini, a'udzubika, berlindung kepadamu, min antazila qadami, dari tergelincirnya kakiku, ala sirat, daripada jalan yang lurus tadi, finnar, tergelincir ke dalam neraka. Yauma tazilul aqdamil munafikin wal musyrikin, ketika tergelincir kaki-kaki orang-orang munafik dan orang-orang musyrik ke dalam neraka. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari tergelincirnya kakiku ini ke dalam neraka bersama tergelincirnya kaki-kakinya orang munafik dan orang musyrik. Maka kita ketika berwudu, kita hadirkan hati kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan doa ini. Ketika membasuh kaki kanan, Allahumma inni as'aluka Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'aqdami ibadika sholihin. Dan ketika membasuh kaki yang kiri, membaca Allahumma inni a'udzubika min antazila qadami ala sirat yauma tazilu aqdamul munafikin wal musyrikin. Itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ini, karena ketika kita menyeberang sirat yang membentang di atas jahanam, di atas neraka, yang mana digambarkan siratul mustaqim itu, dan itu hak benar adanya, itu lembutnya atau halusnya, kecilnya itu laksana rambut dibelah 7 kali, saking kecilnya. Dan itu jembatan yang tidak bisa dilogikakan, karena tidak bisa menyeberang jembatan itu kecuali dengan amal yang warfa'il ma'a safis saqaini, dan
basuhan tadi, basuhan kaki, angkat pembasuhan itu sampai ke pertengahan sak, pertengahan batis kaki. Sak itu tulang kering yang ada di kaki. Basuhlah sampai pertengahan kaki kedua-duanya, kaki kanan dan kaki kiri. Dan lebih afdal lagi sampai ke lutut, karena nanti asar bekas daripada wudhu itu kelak di hari kiamat akan bercahaya. Maka hendaklah memperpanjang ghuril muhajjalin, cahaya yang ada pada wajah dan cahaya yang ada pada kaki dan kanan. Warai at-tikrar, dan perhatikan at-tikrar untuk mengulang-ulang salasan 3 kali fi jami af'alik, di semua pekerjaanmu. Di sini disarahkan apa saja yang diulang sampai 3 kali, minal ghusli wal mashi, dari membasuh dan mengusap. Yang membasuh itu wajah itu dibasuh, tangan itu dibasuh, telinga dibasuh, tapi ini sunnah telinganya tetap disunahkan juga 3 kali. Kemudian kaki itu dibasuh, yang diusap itu kepala. Semuanya diulang 3 kali, minal ghusli wal masih wa takhlili, dan ketika mencelah-celahi tangan, ketika mencelah-celahi lehyah, janggut dan sebagainya, itu juga disunahkan diulang 3 kali. Wadalki wasiwaki, dalek menggosok-gosoknya, dan bersiwak disunahkan siwak 3 kali. Sebelum wudhu kita gosok gigi dengan siwak, menggosok gigi dengan siwak, atau pakai kayu arok, kayu siwak yang biasa kita beli itu, 3 kali kita bersiwak. Wasairil azkar, dan semua zikir dalam wudhu itu disunahkan untuk diulang 3 kali. Kal basmalah, seperti bismillah. Jadi kita ketika wudhu baca bismillahirrahmanirrahim, 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 disunahkan 3 kali. Wa talafut biniyah, dan mengucapkan niat nawaitu wudhu li rafil hadas asghar lillahi ta'ala, juga disunahkan 3 kali. Kama naqalahu Atiyah an Sabro Malsi, yang ini seorang ulama dari Mesir, sebagaimana ini dinukil oleh Atiyah daripada Al-Imam Sabro Malsi, seorang ulama dari Mesir. Beliau sejak kecil buta ya, tapi seorang ulama yang luar biasa, karangannya banyak. Sabro Malsi terkenal. Kalau dari Al-Azhar mesti tahu. Bisa dibaca Sabro Malsi atau Sibro Malisi. Ini tarkib madzi. Wa tasyahud akhir, dan ketika membaca syahadat yang akhir wudu, ketika wudu kita disunahkan baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu doanya pun disunahkan untuk dibaca 3 kali. Ya. Dari membasuh, mengusap, semua zikir-zikir termasuk doa wudhu itu juga disunahkan dibaca 3 kali. Setelah baca doa wudhu juga kita disunahkan untuk membaca surat Inna anjalnahu fi lailatul qadr sampai akhir, itu juga disunahkan untuk diulang 3 kali. Wa amma du'a al-adha faqala Nawawi lam yaji fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama hiya da'awat ja'at anis salafis sholihin. Doa-doa yang ada pada amal wudhu tadi, ketika kita membasuh tangan, membasuh wajah, itu ada doa-doanya. Kata Imam Nawawi, itu tidak ada datang daripada riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam Nawawi tidak ada. Itu hanya saja itu datang daripada ulama-ulama, yang mengarang adalah para ulama. Ada yang mengatakan itu juga ada riwayatnya, tapi hadis tentang doa-doa pada waktu ketika kita membasuh dan mengusap di dalam amal wudhu tadi, pekerjaan wudhu tadi,
ada hadisnya tapi hadisnya dhaif, ada yang mengatakan gitu. Tapi selama itu hadis yang dhaif, selama itu tentang fadhil a'mal, maka yu'mal bihi. Hadis dhaif itu tidak boleh untuk berhujah, tidak boleh untuk dijadikan dalil suatu hukum. Tapi hadis dhaif apabila isinya itu fadhilul a'mal, tentang fadilah amal, baca ini dapat pahala ini, baca doa ini bagus khasiatnya, bagus faedahnya, maka yu'mal bihi, itu boleh diamalkan. Al hadis dhaif yu'mal bihi fil fadail a'mal. Tapi dengan syarat yarhamukallah, dengan syarat hadis yang dhaif itu tidak sangat dhaif sekali. Dhaif sekali artinya diriwayatkan oleh orang yang fasik, atau orang yang kadzab, atau orang yang tidak thiqah. Kemudian ada dalil umum, dia bisa masuk kepada dalil yang secara umum. Maksudnya demikian, ketika kita membasuh wajah, kita mengucapkan doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaik. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Boleh diamalkan, boleh. Yang pertama dia fadul amal, yang kedua doa itu ada dalil secara umum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berdoa. Anjuran untuk berdoa secara umum itu ada. Maka ketika membasuh muka kita berwudu, walaupun itu hadisnya dhaif, boleh diamalkan karena ada dalil secara umum bahwa berdoa itu dianjurkan, itu ya. Jadi itu an-yathul tahta aslil am, hukum secara umum. Seperti gambarnya seperti ini. Ada apa kamu baca tahlil? Baca tahlil kan bid'ah gitu. Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah mengerjakan pekerjaan tahlil. Maka ulama kita menjawab, upacara atau tradisi tahlil itu memang baginda Nabi Muhammad SAW tidak melakukan, tidak mengadakan kumpul-kumpul baca la ilaha illallah, kemudian dibaca doa, diniatkan pahalanya disampaikan kepada para pendahulu yang sudah meninggal, itu tidak ada. Tapi dari amaliyah tahlil tadi itu ada hukum atau ada dalil yang menaungi. Apa sih di dalam tahlil itu membaca Al-Quran? Ada nggak dalil yang menganjurkan baca Al-Quran? Ada. Terus membaca tahlil la ilaha, ada nggak anjuran untuk membaca tahlil? Ada. Artinya tidak menyalahi. Ada dalil secara umum bahwa kita diperbolehkan atau dianjurkan untuk membaca tahlil. Jadidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Ini dalil secara umum. Perbaharunilah imanmu dengan membaca la ilaha illallah. Maka kita membaca tahlil, iman kita menjadi kuat, diperbaharui. Semakin banyak membaca la ilaha illallah, semakin kuat iman kita. Demikian. Maka ketika kita tahlil membaca la ilaha illallah, itu ada dalilnya secara umum. Nah, maka tidak mengapa, karena yang dilakukan di dalam tahlil itu tidak menyalahi, tidak ada larangan, bahkan ada anjuran secara umum. Dan semua upacara atau acara tahlil itu yang dibaca semuanya itu ada sumbernya, ada anjurannya, walaupun tidak secara pas bahwa Nabi SAW pernah melakukan tahlil, tapi sama satu persatu daripada bacaan-bacaan tahlil tadi, baca Al-Quran, baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca sholawat, itu ada anjurannya semuanya. Itu maksudnya yathul tahta aslil am, ada hukum secara umum yang menaunginya gitu.
Maka hadis dhaif bisa diamalkan apabila ada hadis dalil secara umum. Membaca doa dianjurkan enggak? Dianjurkan. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Itu anjuran untuk berdoa. Kemudian wa an yakuna fil ibadat, hadis itu pembahasannya tentang ibadah, bukan tentang hukum halal, hukum haram. Maka selama hadis itu dhaif, maka boleh diamalkan. Fa idza faragta, apabila engkau sudah selesai daripada wudu, minat tatahur, farfa basaraka ila samai, maka angkatlah pandanganmu ke langit. Wakul, kita jadi ketika kita selesai wudu, kita angkat tangan dan memandang ke langit dengan menghadap ke kiblat, karena langit itu kiblatnya doa dan Ka'bah itu kiblatnya kita ketika sholat, ketika ibadah. Ketika kita ibadah, badan kita itu kiblatnya kepada Ka'bah, tapi doa kiblatnya adalah langit. Li'anna sama kiblatu doa, dan Ka'bah itu ketika kita berdoa menghadap Ka'bah, karena arah yang paling mulia adalah arah menghadap kiblat. Setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakura. Ini doanya panjang di sininya. Waj'alni adkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini doanya. Biasanya doa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma minat tawabin wa jannil mutatahhirin itu sudah cukup. Tapi ada tambahan lagi, Allahumma minat tawabin wa jannil mutatahhirin subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fili dzambi wa wasi' fi dari wa barik fil rizqi wa la taftini bima zawaita anni. Ini semua doa-doa itu disunahkan juga dibaca tiga kali. Kalau di sini sighahnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an wa lamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dan kecuali Allah yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Aku mensucikanmu ya Allah dan aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain engkau dan aku selalu berbuat perbuatan yang jelek dan mendolimi diriku sendiri. Maka aku minta ampun kepadamu dan bertobat kepadamu, maka ampunilah aku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan taubat, ampunan, dan engkau adalah zat yang rahim, pengasih. Allahumma ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bertobat, tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bersuci, mensucikan dohir dan batin. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan aku termasuk daripada hamba-hambamu yang soleh, dan jadikan aku termasuk hambamu yang sabura, yang bersabar, syakura, bersyukur, dan jadikan aku termasuk orang yang selalu menyebutmu, mengingatmu yang banyak, dan mensucikanmu dengan mengucapkan subhanallah bukratan wa asila di waktu pagi dan waktu sore.
Faman qara'a hadhihi da'awat, maka barang siapa yang baca doa ini fi wudu'ihi, pada wudunya, kharajat khotoyahu, maka akan keluar semua kesalahan-kesalahannya, min jami' a'dha'ihi, dari semua anggota badannya, wa khutima ala wudu'i bi khatimin, dan akan distempel atas wudunya ini dengan satu stempel cap, wa rufi'a lahu, dan akan diangkat tahta arsy, sampai ke bawah ars, falam yazal yusabbihu Allah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu sawab dalika ila yaumil qiyamah. Disimpan itu wudu itu di bawah arsnya Allah Subhanahu wa taala, maka wudunya itu selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditulis baginya pahala sampai hari kiamat. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, dan jauhkanlah ketika kamu berwudu dari 7 perkara. Ini pembahasan lain, insya Allah kita akan baca pertemuan berikutnya. Mungkin waktunya sudah lewat, kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna alladha asrafna fatub alaina taubah taksil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabil minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wal alihi wa sahbi idadata syisuhbi walhamdulil ilahi fil bati wat tanahi hamdan kasiran daim mahabbatin nasaim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima taradadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima akhila adya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiya rasul manun waghfir wastur anta akrabuman sadar wa sallatullah qasal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi sifa walal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.